Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Hadian, Ahmad Hadian. Saat ini kembali saya berada di Masjid Ar-Rahman, salah satu masjid yang berada di Kota Baru, Parahyangan. Ini adalah pada tarawih hari pertama puasa yang insya Allah dilanjutkan dengan kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Ustaz Alhamdulillahirabbil alamin. Nur Insan Wabihi nasta'in Selamat ala umuri mengikuti. dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Jamaah Masjid Ar-Rahman Kota Baru Parahyangan yang Allah muliakan, syukur alhamdulillah kita disampaikan di malam kedua bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah untuk yang kesekian kalinya dalam usia kita. Ada yang ke 90 kalinya barangkali. Alhamdulillah. Yang jelas ini bukan pertama kalinya kita saum di bulan Ramadan. Memang kalau dibandingkan dengan saumnya Rasulullah SAW, secara jumlah kita lebih banyak. Karena Rasulullah dalam hidupnya saum hanya 9 kali saja. Beliau saum bulan Ramadan dari usia 55 sampai usia 63. Turunnya ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam baru di tahun kedua setelah hijrah. Kalau kita hitung usia beliau diangkat jadi nabi usia 40, dakwah di Mekah 13 tahun. Ketika hijrah 53, 2 tahun setelah hijrah berarti di usia 55. Tapi walaupun hanya 9 kali beliau menjalankan ibadah puasanya, saum di bulan Ramadannya tentu kualitasnya jauh di atas kita yang sudah berpuluh-puluh kali saum, yang sudah kesekian kalinya saum. Jamaah yang Allah muliakan, singkat saja ya, karena melihat matanya sekarang sudah pada sipit semuanya. Entah saya yang silau sipit gitu. Ala kulli hal, ada 6 hal yang ingin disampaikan, 6 poin supaya mudah. Poin yang pertama, jemaah yang Allah muliakan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan perintah saum di tahun ke-15, tahun ke-15 kalau dihitung dari wahyu yang pertama. Wahyu pertama 40, wahyu kedua 15. Berarti 15 tahun jarak. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu, apa hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jarak yang cukup panjang dari wahyu yang pertama sampai wahyu kutiba alaikumusiyam selama 15 tahun. Di awal ayat yang berbicara tentang saum, kita akan memahami. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau membaca ayat ini dengan perspektif sejarah sirah, kita akan membacanya begini. Wahai orang-orang yang sudah dididik oleh Allah dengan keimanan selama 15 tahun, sekarang waktunya kalian menjalankan saum. Wahai orang-orang yang sudah dibina dengan keyakinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama 15 tahun, sekarang waktunya kalian menjalankan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dan 15 tahun ini waktu yang sangat cukup bagi para sahabat untuk mendapatkan perintah saum dengan hati yang lapang. Karena iman itu akan mengubah mindset seseorang. Iman itu akan mengubah cara pandang seseorang. Kewajiban jadi sebuah kebutuhan,
perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi sebuah kegembiraan. Berapa banyak di antara kaum muslimin ketika Allah memerintahkan sesuatu merasa terbebani. Tapi para sahabat ketika mereka datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sambut dengan kegembiraan. Bahkan Umar bin Khattab, sosok yang begitu luar biasa sebagai contoh. Umar bin Khattab ketika turun ayat pertama yang menyinggung tentang miras, minuman memabukkan, khamar. Pertanyaan Umar kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolong berikan kepada kami penjelasan tentang khamar yang jelas. Karena ayat ini surat An-Nahl yang pertama kali diturunkan terkait dengan minuman keras, khamar, ini belum clear maksudnya kemana. Turunlah surat yang berikutnya tentang minuman keras. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang khamar. Jawab bahwa khamar itu ada madharatnya, ada manfaatnya. Meskipun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kata Umar bin Khattab, masih belum jelas arahnya ke mana ya. Sampai akhirnya turun ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, muncul panggilan orang yang beriman di sana. Wahai orang yang beriman, jauhi salat kalau kalian masih dalam keadaan mabuk. La taqrabus shalah, jangan dekati salat wa antum sukara. Kenapa? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian ngerti apa yang kalian baca. Kita mah alhamdulillah mabok ente, ngerti ente. Para sahabat diperintahkan, dilarang untuk mendekati sholat hatta ta'lamu ma taqulu. Turun ayat ini, kata Umar bin Khattab, masih belum jelas. Tolong turunkan ayat yang lebih jelas lagi. Sampai akhirnya turun ayat yang keempat, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Clear, jelas kata Umar bin Khattab, kalau begitu saya akan buang khamar. Dibuanglah khamar di jalanan kota Madinah sampai akhirnya becek. Jemaah yang Allah muliakan, yang menyebabkan para sahabat mereka bergembira rasa menyambut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah iman. Ya ayyuhalladzina wahai orang yang sudah dididik, dibina, ditanamkan iman selama 15 tahun, kini waktunya kalian menjalankan perintah Saud. Sebagai contoh bahwa iman itu bisa mengubah mindset, keyakinan itu bisa mengubah cara pandang. Hal yang sederhana, punten. Tadi mendengar azan maghrib rasanya bagaimana? Azan maghribnya sama tidak? Redaksinya sama tidak? Kalimatnya sama tidak?